bilang cinta cinta tanpa batas itu sama dengan keutuhan. Keutuhan itu apa? Keutuhan itu kayak gini yuk yang dibilang keutuhan. Cinta itu sifatnya keutuhan. Keutuhan itu ada bahagia, ada sedih, ini keutuhan. Ada kiri, ada kanan, utuh. Ada siang, ada malam, ini keutuhan. Nah, dalam kehidupan kita diharapkan juga kayak gitu. Pada saat ada kebahagiaan datang, kita sambut, ada kesedihan datang, ini keutuhan. Udah satu paket timbel kehidupan yang harus kita terima. Masalah mulai terjadi ketika ada yang nggak enak kita tolak. Nah, ini. Di sini cerita looping terjadi. Ya, Ya, Teh. ketika sesuatu yang nggak enak kita tolak, nggak mau. Padahal kan itu tubuh kita sendiri, cinta. Ketika ditolak, aku nggak mau, aku kesel sama orang itu, aku nggak mau ditolak. Bukan kita yang mengalirkan, oke, terbuka pada kebahagiaan dan nggak enak ini, terbuka juga, rasakan penuh, hadir sebagai entitas tanpa batas yang memeluk semuanya dan izinkan dia terurai kembali ke cinta murni tanpa batas. Kan belum ada ilmunya untuk melakukan itu. Kan belum tahu, jadi selalu ditolak. Nah, yang ditolak inilah yang jadi looping ketika ditipu sekali, ditolak, sebenci sama orangnya, ditipu lagi, looping dia, loncat lagi, ditipu lagi, ditipu lagi, ditipu lagi. Ketika putus cinta sama seorang cowok pertama, ditolak, gak suka, looping terjadi lagi, kekecewaan terjadi lagi. Teman-teman semua ada nggak yang pernah ngalamin kejadian itu kok berulang-ulang nggak Pernah, beres-beres? Teh. Pernah, Teh. Ya, kenapa sih nggak selesai-selesai permasalahan ini? Karena kita tidak pernah menerimanya sebagai ekspresi dari cinta murni tanpa batas yang itu diri kita sendiri. Jadi aku mulai ketemu waktu itu, satu klik pertama harus tahu dulu kita yang tanpa batas. Kenapa motor Harley nggak keluar? Kenapa aku belum punya uang banyak? Karena aku selalu melihat yang terbatas. Yang terbatas itu apa? Ternyata aku dihadapkan pada materi ini. Ketika kita udah tahu, ketika Ayu udah tahu, ketika teman-teman udah tahu, sejatinya kita adalah entitas tanpa batas yang sudah berkelimpahan aslinya, tapi kenapa belum berlimpah? Karena kita selalu melihat ke tempat yang salah. Ini, kita selalu melihat yang terbatas. Apa yang terbatas? Cemas, khawatir, sedih, marah, kesel, takut, bingung. Sedangkan kita bahas di sini, kita bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Kita adalah ruang kesadaran itu. Bagian dari diri Allah itu. Jadi harus mundur sedikit, pisahin dari rasa sedih itu. Mundur. Menyaksikan semua itu ada. Solusinya hanya itu. Solusi bagaimana tidak looping lagi masalah saat ini, utang beres, PR beres, harmonis terjadi. Solusinya cuma satu. Duduk sama rasa itu, terima dia apa adanya, izinkan dia terurai kembali ke cinta murni tanpa batas, hadir sebagai entitas tanpa batas. Ketika kita hadir sebagai entitas tanpa batas, ketika kita hadir sebagai cinta murni tanpa batas, dia akan terurai dengan sendirinya, loopingan selesai, dia akan larut kembali ke sumbernya, ke cinta murni tanpa batas. Masalahnya akan selesai. Itu yang terjadi sama aku. 2 tahun motor nggak selesai-selesai, nggak keluar-keluar. Disadarkan sama 3 materi hukum semesta ini ketika udah tahu siapa diri kita ya. Nah, hukum semesta yang pertama itu menerangkan tentang ini dulu pertama. Ayu dan teman-teman semua pahami bahwa hukum yang pertama harus kita tahu ketika kamu ingin mengetahui rahasia semesta, mau tahu gimana sih manifestasi, gimana sih mewujudkan sesuatu, gimana utang lunas, gimana bisa punya mobil atau apapun yang kita mau. Pelajari tentang hukum energi, vibrasi,
dan frekuensi. Itu yang pertama. Rahasia semesta ada di 3 kata ini, energi, frekuensi, dan vibrasi. Kenapa? Karena Ayu dan teman-teman semua adalah makhluk yang bergetar. Energi sendiri awalnya itu dia netral dan diam. Pada saat Ayu berpikir, misalnya gini, aduh enak banget ya punya Lamborghini. Cie. Seneng banget dapat income di atas 100 juta per bulan atau lebih. Ayu baru mikir gitu, vibe ini rasa hati Ayu tuh naik. Deng 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 deng. Kamu makhluk bergetar yuk. Vibrasi naik, lalu Ayu donasi ke panti jompo, ke yatim piatu atau nolong orang. Itu vibe-nya langsung naik, bahagia. Ketika Ayu bahagia, frekuensi tubuh Ayu di atas 200. Dan frekuensi di atas 200 adalah frekuensi yang selaras dengan semesta. Frekuensi penciptaan ada di situ. Frekuensi segala hal terwujud ada di situ. Tapi pada saat misalnya Pak Edi duduk dan bilang gini, duh gimana ya itu cicilan belum kebayar ya. Aduh gimana ya ntar caranya ya. Aduh, banyak aduhnya nih. Itu getar juga, tapi bergetarnya dalam low frekuensi rendah. Frekuensi rendah itu deket sama duit nggak mau datang di situ, karena frekuensi uang nggak ada di situ. Masalah banyak, karena masalah adanya di frekuensi rendah. Solusi di frekuensi atas. Jadi kita ambil satu kunci, ternyata Ayu, ternyata Pak Edi, Allah dan hukum semesta, dia tidak mewujudkan apa yang kamu inginkan, yang kamu ucapkan lewat bibir kamu. Enggak. Dia mewujudkan, membaca, dan merespon, dan memberikan apa yang kamu getarkan dalam rasa hati kamu yang terdalam. Jadi aku bisa tahu, oh ternyata semua apa yang kita mau kan udah ada di tubuh kita sendiri. Semuanya udah ada di tubuhmu, di dirimu. Solusinya ada di dirimu. Kamu tinggal masuk ke dalam. Dengan catatan, solusi itu ada ketika ini, kamu bergetar di frekuensi atas. Itu solusi ada. Solusi terbuka, solusi terurai. Solusi terbuka, solusi terurai ketika tubuh kamu rileks, ketika kamu senyum, ketika kamu happy, ketika kamu gembira, ketika kamu bahagia. Tapi permasalahannya TVB, gue kalau lagi ditagih utang, ada deadline, itu susah buat bahagia. Gimana TVB? Ini kecemasan sedihnya masih ada. Nah, nanti kita ada sesi untuk merilis, melepaskan ini, gitu ya. Ini nanti akan terurai dengan sendirinya nanti di sesi kedua, ya. Nah, tapi teman-teman harus tahu dulu, ayo kita ambil kesimpulan bahwa semua apa yang Ayu mau, dia ada di frekuensi berapa? Di atas 200. 200. Oke, Pak Edi ya. Teman-teman semua yang kita mau dia adanya di sini, di frekuensi di atas 200. Di sini saat ini sekarang potensi ini sudah ada dan tersedia, udah ada. Cuma menunggu tubuh Pak Edi, tubuh Mbak Ayu, tubuh teman-teman semua bergetar dalam frekuensi yang sama. Menunggu teman-teman semua bergetar di dalam frekuensi ini. Ciri-cirinya apa? Happy, berterima kasih. Nah, ternyata aku udah mulai bisa ketemu, yuk jawabannya kenapa motor gua kemarin nggak keluar. Ya iyalah, motor keluar adanya di sini, yuk. Di gua bersyukur, berterima kasih. Tapi tubuh aku nggak ada di situ, yuk. Tubuhku Kita di kemarin ada bawah. di... Yes. Kalau tubuh Feby di bawah, Harley keluar di atas, itu bakal ketemu nggak? Enggak. Nggak. Enggak sama frekuensinya. Yes, very good. Bener banget. Kalau teman-teman punya utang, pengen utangnya lunas, lunas utang di frekuensi atas, teman-teman di frekuensi bawah, bakal lunas nggak tuh utang? Enggak, Teh. Nggak akan. Kalau dihianati percintaan, pengen harmonis, cowoknya hanya milik dia, nggak nyakitin aku lagi. Yang lo mau ada di sini, di vibrasi atas. Tapi tubuhnya terus dibantal. Sedih terus. Bakal dapet nggak yuk?
Nggak akan teh, karena beda frekuensinya. Good. Kejawab ya sama teman-teman. Kenapa teman-teman ada di sini sekarang? Ada goal yang belum tercapai, ternyata ada di vibe ini. Ayo tahu nggak, ketika aku sadar ini, aku mulai, sekarang aku punya keyword baru. Aku mau motorku keluar. Mulai hari ini dan seterusnya, aku hanya mau tahu bahwa aku dikasih nafas sama Allah, aku bersyukur aku masih dikasih hidup, masih dikasih nafas, dan aku hanya mau berterima kasih dan bersyukur. Ya Allah makasih, ya Allah makasih, hanya mau berterima kasih. Dan mulai saat aku ketemu materi ini, aku bilang sama Allah, ya Allah makasih Harleyku udah keluar, padahal belum. Hmm. Makasih ya Allah Harleyku udah keluar, padahal belum. Itu yang namanya quantum jam. Realita yang belum terjadi, rasanya kenyataannya kita rasakan di sekarang. Itu proses penciptaan yuk ternyata. Ini rahasia yang nggak pernah dibuka di banyak tempat gitu istilahnya. Jadi pada saat aku sadar ini, oke, keywordnya abaikan realita yang terjadi, yang penting adalah respon kita. Selalu berterima kasih, bersyukur. Syarat nolnya adalah prasangka baik sama Allah di atas rata-rata. Bahwa Allah tuh baik banget. Itu kuncinya. Dan kesadaran kedua terbangun dari hukum semesta yang berikutnya. Ini. Hukum semesta yang berikutnya, ayo bisa baca nggak? Cermin semesta. Bantu bacain ini boleh nggak? Sistem Boleh teh. kerja. Sistem kerja semesta seperti cermin raksasa. Dia akan memantulkan kembali apa yang dilepaskan secara rasa. Iya, Balik lagi ke rasa ya, teh. betul. Rasamu adalah doamu. Rasamu itu membentuk identitasmu. Jadi kalau misalnya Ayu bersyukur, terus semesta ngebaca identitas Ayu bersyukur, dia kasihin duit yang lebih banyak lagi. Gitu. Kalau misalnya Feby kemarin 2019 kerjanya tuh ngeluh terus, identitas itu yang dibaca sama semesta, dan semesta akan mengantarkan orang-orang yang bikin ngeselin lo, yang bikin lo mengeluh lebih banyak lagi. Jadi pada saat kemarin aku belum ngerti tentang cermin semesta ini cermin semesta kayak gini nih, cermin ya. Aku di sini nih di 2019 dalam kebingungan, ketakutan dan mengeluh. Aku kesel. Ketika aku bilang kesel sementara aku pengen motorku keluar, ini kan nggak matching. Motor keluar frekuensi di atas 200, sementara aku main-main di bawah. Ketika aku merasakan, aku kesel, aku sedih, ditagih sama debt collector, ditagih sama orang harus ganti 1,3. Ini sedih, murung, marah, kecewa, cemas. Itu tanpa sadar, aku tuh bilang gini sama semesta, "Hei semesta, nih rasa hati aku nih lagi kesel banget. Tolong dong kasih aku kekesalan yang lebih banyak lagi hadir dalam kehidupan aku." Begitu. Pada saat kita merasakan marah, dipiara marahnya, kesel, marah, benci, kecewa, tanpa sadar energi marah ini naik ke semesta. Dong. Energi ini diapain? Dung, sebagai cermin, dia dipantulkan. Dipantulin balik kemana? Yuk, dipantulin baliknya kemana? Kita, Ke teh. kita. Itu sebabnya kenapa teman-teman berputar-putar terus dalam masalah yang sama, nggak selesai-selesai. Looping ya, teh. Looping. Dulu aku mikir gini, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa harus aku, kenapa Allah nggak adil. Bukan Allah nggak adil, Allah justru adil. Kamu akan kesel. Kesel itu naik, keselnya dibalikin lagi. Bukankah itu request kamu? Tanpa sadar kita merequestnya. Nah, sejak saat itu ini aku abaikan waktu itu, dan aku hanya tiap hari berterima kasih, berbuat baik, berterima kasih, dan malam hari 5 menit sebelum tidur aku bilang, "Ya Allah makasih Harley udah keluar, makasih." Dimarahin nih sama pembeli. Gak, polisi kalau enggak kakak kamu dideportasi. Ketika ada kemarahan aku cuma diem dan aku bilang, sinyal semesta, motor mau keluar. Abaikan realita, yang penting adalah respon. Jadi pada saat ada sesuatu yang gak enak, ini sinyal semesta, motor keluar. Pokoknya dibawa seru-seru aja. Kenapa dibawa seru? Karena ada satu ayat bilang begini. Boleh baca nggak, Pak Edi? Bantu baca boleh nggak? Dan Oke. kehidupan. Dan kehidupan dunia
tak lain adalah permainan dan senda gurau. Quran Surat Al-An'am 32. Jadi jangan terlalu serius yuk. Iya, aku gitu. Sekarang kalau Allah, Tuhan, semesta atau apapun nama itu disebut bilang jangan serius, orang cuma permainan dan senda gurau. Terus lu mau serius? Enggak lagi. Kayak mulai hari ini nggak serius-serius banget deh, Teh. Karena di dalam serius nggak ada manifest. Di dalam serius itu nggak ada manifestasi karena tegang. Di dalam tegang itu frekuensi rendah. Coba ketika ayat ini udah keluar bahwa dunia hanya permainan, aku mau lihat dulu wajah-wajahnya. Udah pada senyum belum? Mbak Ella senyum, Terini senyum, Bu Marini senyum. Di Qurannya bilang begitu. Ayo senyum-senyum. Dalam cemberut nggak ada Pak manifestasi. Joni malah kasih love, Teh. Ayo, kasih love, boy. Good. Pak Ya, Joni. aku mau cek dulu nih, udah pada senyum belum? Karena materi berikutnya ini bakal seru banget. Teman-teman manifestasi kan? Kalau manifestasi kan di wajah yang cemberut. Ini yang cemberut manifestasinya bakal lama. Ya, ingat keyword kita ya, dunia hanya permainan. Bukan kata aku loh, bukan kata aku ya. Bukan kata aku. Senyum, yang belum senyum Mbak Ayu itu tuh, japri langsung, woi senyum. Karena di dalam senyum, nanti di kelas itu kita kenal istilah 227. 227 itu adalah Teh Ayu tarik bibirnya ke kiri 2 cm, tarik bibir kanan 2 cm, lalu tahan 7 detik. Senyum. Nah, ketika senyum tahan 7 detik, hormon endorfin di dalam tubuh kita berproduksi. Itu adalah hormon kebahagiaan yang diproduksi oleh otak dan dia memberikan cairan ke tubuh. Dia bentuknya adalah obat farmasi yang sangat mujarab diberikan ke semua sel-sel tubuh kita dan itu akan membuat tubuh kita sehat. Yang sakit kanker kalau sering 227 itu akan long life dan kankernya bisa jadi 0. Dan itu udah banyak yang belajar itu sakit apapun sembuh pakai itu. Hormon endorfin 227. Ya, jadi ingat selalu senyum ya, senyum. Nah, Pak Joni ini udah senyum nih. Nih, Mbak Rika nih yang belum senyum nih. Senyum. Ibu senyum. Oke, kita lanjut ya materinya ya. Ternyata dari gambaran ini aku mulai aduh ini hidup asik banget ya. Ini hidup yang paling asik banget. Disuruh senyum, disuruh main-main aja. Jadi teman-teman bisa copy paste cara aku kalau manifest mau cepat. Ketika ada yang nggak enak, signal semesta rumah mau dapat. Nggak enak signal semesta 100 juta mau masuk BCA. Ditabrak, dicium mobil orang misalnya, signal semesta ini rekening BCA aku bakal masuk transferan. Aku gitu. Nah, pada saat waktu Harley belum keluar, ketika dimarahin customer, ketika ditagih orang, ditagih yang punya rumah, siknya semesta Harley Davidson mau keluar. Aku bilang gitu. Ini siknya semesta, jadi dibikin bercanda gitu. Nah, gambaran itulah yang akhirnya mengantarkan aku pada pemahaman ini begitu clear gitu aku rasakan. Ternyata semesta tidak membaca ucapan mulut kamu, dia membaca rasa hati yang bahagia, dia akan balikin lagi. Rasa hati yang bilang motor Harley keluar, terima kasih, dia akan keluarin. Gimana prosesnya kok bisa gitu? Ini, hukum semesta yang ketiga. Hukum semesta berikutnya itu adalah law of projection atau hukum proyeksi. Nah, pada saat itu, aku tuh kan kesel ya sama agen yang bawa kabur uang gitu. Aku belum tahu hukum ini. Karena ketika kita kesel, sebel, benci, itu kita masih ada layer di dalam diri kita bentuknya kayak gini. Ada penghalang kelimpahan itu mau masuk di dalam kehidupan kita, kayak gini. Kenapa motor Harley aku belum keluar? Karena si kelimpahan kelancaran itu mau diturunin sama Allah semesta ke dalam kehidupanku. Tapi
masih ada penghalang berupa rasa benci, rasa kesel, belum maafin orang. Padahal kan aku bagian dari semesta yang sudah tanpa batas. Aku kan bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Harusnya si emosi-emosi itu dilarutkan. Pulang kembali ke cinta murni tanpa batas. Nggak aku genggam, nggak aku pegangin, nggak aku peluk. Pokoknya aku kesel. Selama masih kesel, selama masih sebel, selama masih belum bisa maafin orang lain, masih ada layer di sini. Layer kesedihan, ketakutan, kebingungan. Dan kalau semesta mau ngasih, Allah mau ngasih rezeki yang berlimpah, kira-kira Teh Ayu kalau masih pakai payung, ini mau dialirin rezeki atau apapun itu, bisa nyampe nggak ke sini? Enggak. Kayaknya aku masih di situ deh, Teh. Nanti sama kok teman-teman yang lain dan aku juga nanti bareng-bareng kita lepasin ya. Bareng-bareng. Jadi yang tanpa batas itu, oke? Nah, ini harus kita lepas karena ini gimana mau turun gitu. Jadi ternyata kisah story-nya kayak gini kalau mau dibikin alur. Aku berdoa nih, ya Allah, sebelum kejadian motor Harley ya, sebelum kejadian motor Harley itu tertahan dan aku harus ganti 1,3 M. Ya Allah, aku mau rezeki, berikan aku rezeki buat anakku, keluarga aku. Kan standar ya, kita semua pasti doa gitu. Pada saat kita berdoa kan Allah atau apapun nama itu disebut kan nggak ngebaca mulut. Dia ngebaca hati aku yang, aduh gimana ya, token listrik bunyi, belum ada uang. Aduh gimana ya bayar si mbak. Aduh, banyak aduh kan. Banyak aduhnya. Nah, di sisi lain masih ada yang menyala endapan emosi aku berupa ketakutan, keresahan, kebingungan. Endapan emosi ini berasal dari kisah masa kecil aku waktu aku TK. Dia looping jadi motor Harley yang nyangkut. Ketika aku berdoa mau rezeki, ini kan masih ada penghalang. Penghalang itu berupa ketakutan, kekhawatiran. Gimana caranya aku tahu itu penghalang? Aku aja nggak bisa ngeliat. Dihadirkanlah agen yang bawa kabur uang untuk jadi cerminan aku. Aku membaca bahwa masih ada endapan emosi, kekecewaan, kemarahan, kebingungan yang harus aku lepaskan. Jadi, substansi intinya adalah ketika layer ini masih ada, kelimpahan belum akan masuk. Kenapa dia belum masuk? Karena ini masih jadi penghalang di dalam kelimpahan kita. Sedangkan permasalahan itu sendiri, dia itu cuma jadi kayak cermin begini. Ini kan ada gambar orang bercermin ya. Nih. Pada saat aku minta kelimpahan rezeki, minta jodoh, minta utang lunas misalnya, masih ada penghalang, mungkin nggak Allah nyolekin Ayu, yuk ada penghalang, kan nggak mungkin. Bener nggak? Dia utuslah orang yang bikin kesel Ayu untuk melihat bagasi emosi di dalam diri Ayu sendiri. Sekarang gini, Ayu kalau tanpa alat bantu, ngelihat tangan pakai mata kan bisa ya. Teh, aku kelihatan nih tangan. Ngelihat kaki bisa. Kalau Ayu ngelihat wajah Ayu sendiri bisa nggak tanpa kaca? Nggak bisa. Nggak bisa. Dihadirkanlah orang-orang yang ngeselin itu untuk kita bercermin. Muka kita aja nggak bisa kita lihat, apalagi endapan emosi yang di bawah sadar. Nggak akan bisa kelihat. Sampai pada akhirnya kita ke-trigger marah, ke-trigger kok, kesel, ke-trigger khawatir lewat orang-orang ini. Jadi ternyata di kisah aku kemarin yang Harley itu, motor Harley nyangkut itu adalah loopingan dari rasa kecewa dan rasa sedih aku pada saat mama papaku bercerai di saat aku TK. Dan kekecewaan itu, trauma itu aku bawa terus sampai aku besar. Aku bawa terus, dia menyala terus di bawah sadar. Ketika dia menyala terus di bawah sadar, nih nyala di sini nih yuk, sedihan, kekecewaan. Dia kan naik ke sini yuk, tuh naik ke semesta. Sama semesta kan dia cuma cermin, mantulin lagi ke bawah. Bentuknya apa? Bentuknya Harley yang nyangkut, bentuknya orang-orang atau agen yang bawa kabur uang aku yang bikin rasa aku kecewa, sedih yang sama rasanya seperti itu, gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang punya masalah, masalah yang sekarang itu cuma loopingan. Kita harus cari flashback ke yang lalu. Itu harus. Caranya, ya nanti aku pandu. Itu harus flashback ke belakang.
Karena cara menyelesaikannya adalah dengan melarutkan semua emosi itu kembali ke cinta murni tanpa batas. Cara ngelarutinnya gimana? Dengan menerima itu, menyambut itu. Cara melarutkannya itu enggak ada.